Halo, kembali lagi dengan saya Aike. Kali ini kita akan membuat kartu ucapan untuk Lebaran. Kali ini yang kita gunakan adalah clear stem gingham backdrops dari Lawn Fawn. Dan kita akan stem dengan menggunakan mini misty. Stem ini akan saya cover dengan hijau pearl tart dari Memento. Warnanya seperti warna janur yang sangat sesuai dengan ide buat kartu lebaran ini, yang biasanya kita ketahui lebaran identik dengan ketupat. Jadi saya ingin buat ketupat dalam versi kecil-kecil dengan memakai stem ini. Mini misty memudahkan kita untuk menstamp berulang kali di tempat yang sama tanpa tergeser sedikit pun. Setelah itu, kita akan warnai area yang kosong di antara kotak-kotak dengan warna yang sama. Kemudian akan kita gunting menjadi beberapa kotak dan akan kita buat menyerupai ketupat. Ketupatnya kayaknya terlalu kecil, jadi saya akan perbesar sedikit. Kita juga membuat ujung-ujung janur dari warna yang sama seperti ini. Kemudian kita tempel dua ujung di kita sebut saja ekor dan kepala ya. Di ekor di dua ujung, di kepala juga dua ujung. Seperti ketupat lah yang punya dua sudut yang ada ujung janurnya kan. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ini yang saya udah tumpukin dengan foam tape. Kemudian di sini saya siapkan kertas berglitter yang akan saya potong dengan cutting dies dari Concord & Ninth. Namanya Detailed Blooms Dies. Disebut detail karena memang detail banget bunga-bunga dan daunnya. Cutting dies-nya dan kertas glitternya saya lem dengan washi tape supaya cutting dies-nya tepat memotong di tempat yang saya inginkan. Tidak bergeser sedikit pun. Kalau kita memotong kertas berglitter yang biasanya ukurannya lebih tebal dari kertas biasa, kita harus pastikan dies-nya sudah memotong dengan sempurna kertasnya. Kalau belum, kita ulang lagi, kita potong lagi sampai semuanya udah terpotong. Nah, ini dia kalau sudah terpotong. Bagus banget ya. Tapi saya di sini tidak akan menggunakan potongannya. Yang saya gunakan adalah kerangkanya, kertasnya. Karena di sini juga saya sudah memotong di kertas glitter dengan warna yang lain. Dan saya akan mengambil bunganya, kemudian saya akan masukkan ke kerangka glitter hijau ini. Jadi cantik kan warnanya? Nah, supaya lebih kelihatan, di bawahnya saya gunakan kartu berwarna putih. Jadi lebih kelihatan kan bunganya? Setelah itu
saya akan gunakan craft paper, kertas craft yang akan saya emboss dengan 3D embossing folder dari Sizzix Tim Holtz Alterations. Karena embossing foldernya ini 3D, jadi setiap kertas yang akan kita emboss harus kita basahin dengan air di kedua sisi. Di sini kita basahinnya pakai spray supaya nggak terlalu basah banget. Baru kita emboss dengan Sizzix Big Shot Machine dengan hanya memakai satu platform aja. Di sini saya pressnya 4 kali karena saya pengen teksturnya lebih kelihatan. Jadi tekstur kayunya tuh lebih muncul. Oh ya, kenapa kertasnya harus dibasahin dengan air? Supaya tidak rusak, tidak sobek. Kayak kayu beneran kan hasilnya. Tekstur kayunya tuh kelihatan banget, urat-urat kayu. Oh, bagus banget deh. Sekarang kita harus mengeringkan kertas ini. Baru kita akan potong dengan cutting dies. Kita akan gunakan Petals and Palettes dies dari Concord & Ninth. Ini diesnya seperti kotak kayu. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita stamp supaya lebih lagi kelihatan seperti kotak kayu. Apa sih namanya kalau orang Manado bilang krat, yang buat minuman atau buah. Itu dia. Kita stamp menggunakan mini misti. Tinta yang kita gunakan adalah Rich Cocoa dari Memento. Saya tuh pengen serat-serat kayunya tuh teksturnya lebih kelihatan. Jadi di sini saya gunakan tinta warna Toffee Crunch dari Memento. Langsung aja memakai padnya. Nggak usah ditekan biar serat-serat yang timbul aja yang kena, biar kelihatan teksturnya. Kemudian kita garis di sisi kiri kanan samping stamp yang tadi kita stamp untuk memudahkan kita melipat keratnya. Kalau kalian punya scoring board, lebih bagus menggarisnya di atas scoring board biar lebih rapi. Nah, jadi deh keratnya. Keratnya ini akan saya letakkan di bawah bunga yang tadi yang kita potong. Kemudian di dalam keratnya ceritanya ada tumpukan ketupat yang akan saya lem dengan foam tape biar kelihatan lebih 3D aja. Kita selesaikan melem ujung kepala dan ekor ketupat. Nah, ini telah selesai. Sekarang kita akan menatanya. Ada yang jelek tuh ujungnya, tapi nggak apa-apa, bisa disembunyikan di antara ketupat. Sekarang kita pakai foam tape, kemudian kita tata ketupat-ketupatnya untuk dimasukkan di dalam kerat. Ini lucu banget ya. Nah, ini dia udah jadi. Depannya bagus, belakangnya berantakan. Gak apa-apa, gak kelihatan. Sekarang kita lem
belakangnya dengan foam tape dan juga double tape untuk lipatan keratnya. Nantinya akan kita tempel di bawah bunga seperti ini. Bunga yang tadi yang kita masukin ke dalam kerangka itu harus kita lem karena dia kan udah kepotong, jadi dia bisa lepas. Jadi kita harus satuin dengan kerangkanya. Di sini saya menggunakan foam tape. Setelah kuat, kita tempelkan di atas kartu kosong. Oke, terakhir kita akan membuat ucapannya. Saya mengambil kertas putih yang akan saya potong seukuran dengan keratnya. Nah, setelah dapat potongan kertasnya, kertas ini akan saya tulis dengan Versamark pen, tapi sebelumnya saya akan gosokkan dengan anti-static powder. Selalu pastikan menggosok kertas, bersihkan kertas lah ya, dengan anti-static powder sebelum memberikan tinta embus. Nah, ini saya udah memberikan embossing powder, kelihatan kan? Eid Mubarak. Nah, setelah dirasanya embossing powdernya udah cukup, kemudian kita panaskan dengan heat gun. Nah, timbul kan? Timbul dan shiny. Setelah selesai, ujungnya kita gunting menyerupai pita, menyerupai ujung pita yang biasa kita gunting. Kemudian lagi-lagi kita tempelkan dengan foam tape di belakang kertas Eid Mubarak. Kemudian kita tempelkan ke atas keratnya. Yeay, selesai deh. Kalau kalian suka dengan video saya ini, tolong subscribe, like, dan share, serta bunyikan lonceng agar setiap saya membuat video, kalian mendapat notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.